kita masuki segmen pertama, yaitu penyampaian visi dan misi oleh masing-masing pasangan calon. Dalam menyampaikan visi dan misinya, masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu selama 3 menit. Baik, kepada seluruh paslon kami minta untuk berdiri di podium masing-masing yang telah disediakan. Baik, kami minta kepada hadirin untuk tetap tenang agar apa yang disampaikan oleh paslon dapat diterima dengan baik dan suasana tetap kondusif. Baiklah, kita mulai penyampaian visi misi dari paslon nomor urut 1 dan kami mohon kepada hadirin sekali lagi untuk mendengarkan dan menjaga ketertiban. Waktu untuk memberikan tepuk tangan akan saya pandu di akhir segmen ini untuk setiap pendukung masing-masing calon. Jadi kami harapkan untuk tetap tenang selama visi misi disampaikan oleh masing-masing calon. Akan diberikan waktu setiap akhir segmen untuk memberikan tepuk tangan. Baik, kita jaga ketertiban bersama. Kita mulai dari paslon nomor urut 1. Waktu diberikan 3 menit untuk menyampaikan visi dan misinya, dimulai dari saya mempersilakan. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU beserta anggota, yang saya hormati pula Ketua Bawaslu beserta anggota, hadir juga Ketua DPR yang saya hormati, seluruh perangkat panitia penyelenggara debat pada malam ini yang saya hormati. Kemudian saya hormati pula Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang berkesempatan hadir, serta masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu dimanapun berada. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami, saya Raja Haryono, selaku calon Bupati Kabupaten Indragiri Hulu. Di samping saya, Adinda Elda Suhanura, calon Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan visi misi dari kami berdua, yaitu menjadikan Kabupaten Indragiri Hulu untuk maju dan sejahtera. Tentu ini tidak bisa dapat datang seketika. Kami menyiapkan program-program unggulan yang sudah kami persiapkan apabila kami nanti diberikan kesempatan untuk memimpin Kabupaten Indragiri Hulu ini. Yang pertama, di dunia pendidikan, saya ulangi, sebagai sumber daya manusia di dunia pendidikan, memberikan beasiswa S2 para guru-guru yang mengajar di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya, memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang tidak mampu. Kemudian, di dalam pendidikan, kami juga memberikan pelatihan-pelatihan serta asesmen lainnya untuk meningkatkan kemampuan anak didik kita. Di bidang kesehatan, kami mengoptimalkan rumah sakit yang ada, termasuk puskesmas yang ada, serta melengkapi sarana dan prasarananya. Di bidang infrastruktur, kami menyediakan atau melaksanakan pengaspalan jalan 200 km selama periode kami bertugas nantinya. Kemudian kami juga melaksanakan perbaikan jalan antara perbatasan jalan dan jembatan wilayah perbatasan. Kemudian kami juga membangun Islamic Center, tempat pembangunan mental dan agama, mental dan takwa agama. Kemudian kami juga membangun tempat-tempat ibadah sebagai sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta kegiatan sosial lainnya. Demikian visi misi yang dapat kami sampaikan. Semoga masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu untuk ikut peduli memajukan Kabupaten Indragiri Hulu menjadi Indragiri Hulu yang lebih baik lagi. Haryono Elda, maya, maya. Baik, waktu sudah habis, Berikutnya penyampaian visi misi dari paslon nomor urut 2. Waktu diberikan 3 menit dimulai dari saya mempersilakan. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua KPU beserta Komisioner, Ketua Bawaslu beserta Komisioner,
PLT Bupati Indragiri Hulu yang kami hormati, Ketua DPRD, kemudian yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, akademisi yang hadir pada kesempatan ini, dan seluruh tim pemenangan Ade Henrizal dan segenap partai pengusung, serta tim dari 3 paslon lainnya. Pertama, izinkan kami menyampaikan visi dan misi paslon nomor urut 2, saya Ade Agus Hartanto dan Insinyur Henrizal, yang membawa visi yaitu adalah terwujudnya Kabupaten Indragiri Hulu sebagai pusat pelayanan industri barang dan jasa di lingkungan masyarakat yang religius, berbudaya, serta sejahtera tahun 2029. Dalam mewujudkan visi ini tentu kami menyertakan misi. Di antaranya adalah percepatan pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan, serta jalan produksi sekaligus jalan elak bagi daerah-daerah produksi. Yang kedua, pendidikan gratis, mulai dari perlengkapan hingga buku pelajaran. Yang ketiga, pelayanan kesehatan menjadi sorotan. Kenapa? Karena akses kesehatan yang kita rasakan hari ini masih jauh dari kata baik. Selanjutnya adalah tentang akses pencarian kerja yang begitu menumpuk. Kita tahu bahwa bonus demografi yang kita gadang-gadangkan ini juga bisa jadi ancaman kalau tidak bisa diurai melalui penempatan pekerjaan dengan cara mendatangkan investasi yang besar. Selanjutnya adalah tentang reformasi birokrasi. Kami ingin di Indragiri Hulu ini pelayanan birokrasi terhadap masyarakat harus lebih ditingkatkan tanpa ada pungli dari sisi dan lini apapun. Dan selanjutnya tentu ada program keagamaan yang kami angkat, yaitu mendirikan Masjid Islamic Center sebagai pusat kajian keagamaan serta pendidikan tanpa mengenepikan pembangunan atau memperhatikan agama di luar agama Islam. Dan yang terakhir adalah kami ingin memberikan program umroh gratis bagi pelaku-pelaku sosial keagamaan. Di antaranya adalah guru ngaji, imam masjid, penggali kubur, dan penyelenggara mayit. Inilah yang kami jadikan sebagai program, visi, misi, dan program aksi dalam gerakan perubahan. Baik, waktunya habis. Harap tenang. Berikutnya penyampaian visi misi dari paslon nomor urut 3, waktu diberikan 3 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati PLT Bupati beserta Forkopimda Kabupaten Indragiri Hulu, yang kami hormati Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, yang kami hormati saudara pasangan calon bupati, yang kami hormati pimpinan partai politik, para pendukung dan simpatisan, serta seluruh masyarakat Indragiri Hulu yang kami cintai. Di sini saya ingin menjelaskan kondisi Kabupaten Indragiri Hulu yang saya pimpin selama 3 tahun 2 bulan. Yang mana di awal kepemimpinan kami, desa mandiri di Kabupaten Inhu hanya berjumlah 10 desa. Dan alhamdulillah sekarang sudah bertambah menjadi 137 desa dengan tidak ada lagi desa yang tertinggal dan sangat tertinggal. Tentunya ini kita melihat bahwa kondisi wilayah Indragiri Hulu 80% sudah memiliki akses layanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, serta sarana layanan pemerintahan yang mumpuni. Selama masa pemerintahan saya, mandatori belanja untuk kesehatan dan pendidikan melebihi batas minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada 184 ruangan kelas dan 269 unit sarana penunjang pendidikan, baik itu pendidikan PAUD, TK, SD maupun SMP. PDRB kita setiap tahun terus meningkat, IPM kita dari angka 69,83 naik menjadi 72,28. Untuk melanjutkan keberhasilan tersebut, kami mempunyai visi Indragiri Hulu yang berdaya saing guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kami akan menjalankan melalui 5 misi. Yang pertama tentunya pemantapan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing,
pemantapan infrastruktur, pemantapan perekonomian daerah, pemerintahan yang berintegritas dan berbasis teknologi, serta ketahanan sosial dan pelestarian budaya. Untuk Kabupaten Indragiri Hulu yang semakin sejahtera, mari kita lanjutkan dan kita tuntaskan dengan cara coblos nomor 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, masih ada 29 detik, ada yang ingin ditambahkan, silakan. Bersama ready kita bisa, bersama ready kita menang, bersama ready kita lanjutkan pembangunan. Baik, silakan, masih ada waktu 14 detik, Cukup. silakan. Baik. Baik, harap tenang. Baik para hadirin, kami silakan kepada pendukung paslon nomor urut 1 terlebih dahulu untuk memberikan tepuk tangan kepada paslon yang didukung. Baik, cukup. Selanjutnya kami silakan pendukung paslon nomor urut 2 untuk memberikan tepuk tangan kepada paslon yang didukung. Baik, selanjutnya kami silakan untuk pendukung paslon nomor urut 3 memberikan tepuk tangan kepada paslon yang didukung. Baik, debat publik di Pematang Reba hari Sabtu 9 November pelaksanaannya. Selesai sudah segmen pertama, kita lanjutkan segmen berikutnya. Namun sebelum itu kita rehat sejenak, tetaplah bersama tuan-tuan, puan-puan dan pemirsa Riau TV. Kita sudah memasuki segmen kedua, yaitu segmen menjawab pertanyaan dari tim panelis. Setiap pasangan calon dalam segmen ini, kami silakan terlebih dahulu untuk mengambil bola di dalam fishball. Setelah mendapatkan pilihan nomor pertanyaan, masing-masing pasangan calon kami minta untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit. Baik, kita masuk sesi pertama untuk segmen kedua. Terlebih dahulu kami silakan paslon nomor urut 1 untuk berdiri di podium dan kemudian mengambil bola yang ada di dalam fishball. Silakan diperlihatkan kepada kamera, kepada hadirin dan juga kepada moderator. Nomor 5.1. Baik, silakan kamera 5.1. Ya, baik, silakan dipegang bolanya. Ya, jangan dimasukkan kembali. 5.1. Soal 5.1, amplop 5.1, subtema 5, kepemudaan, kebudayaan, dan adat istiadat. Amplop masih tersegel, dan saya buka pertanyaan untuk paslon nomor urut 1 dari tim panelis. Angka pengangguran di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2023 berjumlah 5.632.000 jiwa. Meskipun dari angka ini tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlah pengangguran bagi kaum muda, tetapi ini merupakan masalah yang serius untuk diatasi. Apa program strategis dan konkret jika Anda terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu untuk mengatasi masalah pengangguran kaum muda? Baik, kepada paslon nomor urut 1 kami silakan untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Yang akan kami lakukan adalah pembukaan lowongan kerja untuk kalangan milenial. Kemudian yang kedua, membuka usaha-usaha mikro kecil menengah untuk membantu usaha-usaha ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai penghasilan kecil sehingga mempunyai daya saing dapat menambah mata pencarian untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian juga akan dapat membantu perekonomian di dalam keluarganya. Kemudian yang lainnya kita memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang tidak mampu sehingga mereka bisa menutupi kekurangan-kekurangan dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian juga kami akan membuka peluang kepada para guru-guru S2 untuk mendapatkan beasiswa sebanyak 1.000 orang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan Pak Elda menambahkan. Rendahnya angka
Tingginya angka pengangguran muaranya tidak lain adalah angka putus sekolah, baik itu dari SMA untuk meneruskan ke jenjang strata 1. Kita Haryono Elda pasangan nomor 1 telah mengidentifikasi persoalan ini sehingga kita meyakinkan bahwa angka putus sekolah itu nanti tidak boleh terjadi dengan besar lagi. Kita berikan beasiswa sebagaimana kita maksud tadi untuk meningkatkan hulunya sehingga apapun itu akses stabilitas ke pusat-pusat ekonomi yang sudah hari ini sangat baik tentu akan kita maksimalkan untuk memberikan ruang dan peluang-peluang usaha bagi UMKM terutama kalangan milenial. Kita akan bentuk suatu komunitas Indragiri Hulu Creative Hub. Ini jelas manfaat dan bagaimana dapat meningkatkan perekonomian pemuda khususnya. Sekali lagi pusat Indragiri Creative Hub inilah tempat kita berkumpul bersama-sama untuk meningkatkan perekonomian keluarga kita. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Baik, mohon tenang. Kepada paslon nomor urut 1 kami silakan untuk tetap berdiri di podium. Selanjutnya kami silakan paslon nomor urut 2 untuk berdiri di podium untuk mengambil bola yang ada di dalam fishbowl. Silakan diperlihatkan kepada hadirin, kepada kamera dan juga moderator. Nomor 4.1, silakan dilihatkan ke hadirin dan kamera. 4.1, silakan dipegang bolanya kepada Nasir. 4.1, ya. Baik, amplop 4.1, subtemanya adalah subtema 4, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau disingkat dengan SDGs. Dan amplop masih dalam keadaan tertutup, tersegel. Saya buka pertanyaannya dari tim panelis. Baik, untuk paslon nomor urut 2, dalam proses pembangunan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dan bernilai ekonomi, sejak tingginya harga minyak dunia, pasar energi kembali ke batu bara sebagai bahan bakar yang murah. Indragiri Hulu dianugerahi potensi sumber batu bara yang banyak. Untuk mencapai goal 12, menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, bagaimana Bapak calon mengoptimalkan pengelolaan produksi batubara tanpa membebani masyarakat dengan eksternalitas yang membebani dengan adanya polutan, kerusakan jalan, dan peningkatan kerusakan sumber air. Baik, diberikan waktu selama 2 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Silakan paslon nomor urut 2. Terima kasih. Pertanyaannya memang apa yang terjadi saat ini di Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya daerah Bongkal Malang sampai Peranap, ini dampaknya luar biasa. Maka dari itu kami nanti jika diberi amanah, mengharuskan perusahaan menggunakan teknologi modern yang ramah lingkungan, agar pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ini, transformasi terendah, emisi, dan alat berat yang sesuai digunakan, yang tidak berdampak terhadap lingkungan. Yang kedua, mewajibkan perusahaan memberikan laporan publik secara transparan dan terbuka, serta memikirkan bagaimana kita mengharuskan setiap perusahaan-perusahaan khususnya batu bara memiliki akses jalan sendiri tanpa harus melewati jalan umum. Kemudian tentunya memperhatikan dampak lingkungan, dampak polusi, polutan, dan sebagainya yang hari ini secara terasa kita saksikan di kasat mata kita sebagai pengguna jalan, orang yang tinggal di lokasi, dan setiap kita yang beraktivitas di wilayah-wilayah yang disampaikan tersebut. Barangkali ini ada tambahan dari Bapak. Baik, terima kasih bahwa seyogianya kita harus peduli lingkungan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Sehingga pengelolaan sumber daya alam yang ada jangan menghabiskan dan tidak mengikuti aturan-aturan lingkungan yang ada di aturan yang berlaku di Indonesia ini. Maka dari itu bahwa Sustainable Development Goal ini adalah merupakan pengelolaan lingkungan pada saat ini sehingga tidak akan menghabiskan pada masa yang akan datang. Sah. Baik, masih ada waktu, silakan. Masih ada waktu. Baik, waktu sudah habis.
silakan untuk tetap berdiri di tempat. Selanjutnya kami silakan paslon nomor urut 3 untuk berdiri di podium dan mengambil bola yang ada di dalam fishbowl. Silakan diperlihatkan kepada kamera, kepada hadirin dan kepada moderator. Nomor 6.1. Baik, 6.1 saya ambil amplop 6.1. Amplop soal nomor 6.1, subtema 6 yaitu pendidikan berbasis karakter, perundungan, LGBT dan dekadensi moral. Baik, masih dalam keadaan tersegel, Bapak Ibu, kita buka. Pertanyaannya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal pada pasal 5 ayat 1 menyatakan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jika Anda terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu, bagaimana cara Anda memastikan bahwa program tersebut dapat terselenggara dengan baik di Kabupaten Indragiri Hulu dan apa langkah-langkah yang Anda lakukan agar Bupati, Wakil Bupati dan seluruh pejabat di Kabupaten Indragiri Hulu mampu menjadi panutan atau role model bagi tercapainya tujuan pendidikan karakter. Baik, diberikan waktu selama 2 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih untuk pembentukan pendidikan karakter. Tentunya kita Kabupaten Indragiri Hulu sudah mempunyai perbub tentang budaya muatan lokal dan budaya Melayu, yang mana ini sudah diintegrasikan di Satuan Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana perbub budaya Melayu dan muatan lokal ini terkandung tentunya seperti kegiatan gotong royong, toleransi, dan juga integritas. Yang mana kita berharap mulai dari satuan pendidikan ini, kita membentuk karakter-karakter anak-anak ini supaya bisa menjadi masa depan yang semakin baik lagi ke depannya. Kemudian juga untuk desa, kita juga mempunyai perbub tentang lembaga adat desa, yang di dalamnya memberikan keleluasaan untuk tokoh masyarakat, tokoh adat dalam hal penggunaan anggaran dalam kegiatan yang ada di desa. Kemudian kita tahu di Kabupaten Indragiri Hulu kita sudah mempunyai desa ramah perempuan dan peduli anak, yang mana ini sudah diakui oleh nasional dan di launching secara langsung oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian kita 5 tahun berturut-turut kita mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak, dan sekarang kita sudah pada posisi Nindya. Tentunya untuk mengikuti perkembangan teknologi, kita juga melaksanakan kegiatan yang namanya literasi digital. Literasi digital ini kita memberikan kemudahan bagi anak-anak sekolah untuk bisa mengembangkan bakatnya terhadap untuk digital. Kita memberikan anggaran melalui anggaran APBD untuk kegiatan literasi digital ini. Kemudian juga tentunya kita berharap perlu kolaborasi kita semua, kepedulian seluruh masyarakat, karena karakter anak ini tidak hanya di sekolah, juga baik, perlu waktunya masyarakat. sudah habis. Mohon tenang. Baik, kami mohon untuk tetap berdiri di podium untuk paslon nomor urut 3. Kita masuki sesi 2 dalam segmen kedua ini. Sesi 2 dimulai dari paslon nomor urut 2 untuk mengambil bola yang ada di dalam fishbowl. Paslon nomor urut 2 mengambil bola dengan nomor 1-2, betul? 1.2. Baik, silakan diperlihatkan 1.2. 1.2. Baik, soal dengan amplop 1.2, subtemanya adalah subtema 1, penyelesaian infrastruktur publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Amplop masih dalam keadaan tersegel dan saya buka segelnya, dan pertanyaannya untuk paslon nomor urut 2. Badan Amil Zakat Nasional Basnas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang diberi wewenang dalam pengelolaan zakat. Di antara tujuan pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3 adalah meningkatkan manfaat zakat
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Basnas Kabupaten Indragiri Hulu saat ini menempati posisi terendah dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Riau dalam pengumpulan zakat. Apa langkah konkret Anda jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Basnas Kabupaten Indragiri Hulu? Baik, kepada paslon nomor urut 2 kami silakan menjawab pertanyaan selama 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Baik, terima kasih. Mengenai Basnas Kabupaten Indragiri Hulu, bahwa kita kalau tidak salah saya sebesar 1,2 miliar, itu paling rendah seprovinsi Riau, mengingat tetangga kita Pelalawan kalau tidak salah saya 14 miliar, Bengkalis itu hampir 16 miliar, kalau tidak salah mohon dikoreksi. Maka dari itu semua kami apabila nanti diberi amanah, kenapa? Karena Basnas ini penting, dia bisa mengisi ruang-ruang sektor-sektor untuk pelayanan masyarakat, baik dari sisi penanganan bencana sosial dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Maka tentu apa yang harus kita lakukan menggenjot kepedulian dan menekankan atau mengeluarkan pergub tentang pembayaran zakat kepada Basnas. Sehingga inilah yang akan memacu, menumbuhkan dan menggeliatkan Basnas di Kabupaten Indragiri Hulu serta bisa menjangkau wilayah-wilayah kerja secara luas sebagaimana yang kita saksikan di kabupaten-kabupaten tetangga. Ini yang barangkali akan kami lakukan. Silakan, masih ada waktu. Baik, ke depan kita terhadap Basnas ini menghimbau kepada semua yang bisa memberikan zakatnya ataupun pemasukannya, terutama pegawai negeri sipil, kita himbau untuk mengeluarkan sebahagian hartanya sehingga Basnas kita mendapatkan pemasukan untuk nanti kita berikan kepada fakir miskin, pembangunan untuk madrasah, sehingga Kabupaten Indragiri Hulu dengan Basnasnya yang ada, dan bahkan kita akan sandingkan Basnas ini dengan mitra kerja yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Ada yang ingin ditambahkan? Masih ada waktu, silakan. Cukup? Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya kami silakan paslon nomor urut 3 untuk mengambil bola di dalam fishball. Bola nomor 6.2. Silakan diperlihatkan ke kamera dan hadirin. 6.2. Saya ambil 6.2. Soal amplop 6.2, subtema 6 tentang pendidikan berbasis karakter, perundungan, LGBT dan dekadensi moral. Amplop masih dalam keadaan tersegel, saya buka pertanyaannya. Baik, untuk paslon nomor urut 3. Merujuk data statistik pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2023, sekolah yang berada di bawah Kemendikbud Ristek didominasi sekolah negeri, yaitu SD sebesar 91%, SMP sebesar 77%, dan SMA sebesar 81%. Sedangkan sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama didominasi sekolah dikelola oleh swasta, yaitu MI sebesar 92%, MTS sebesar 97%, dan MA sebesar 96%. Jika Anda terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu, apa langkah-langkah yang akan Anda lakukan agar tidak terjadi kesenjangan dalam hal kesejahteraan dan kompetensi guru antara sekolah swasta dan sekolah negara, antara sekolah di kota dan di desa, baik yang di bawah Kementerian Agama maupun di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Diberikan waktu selama 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih. Di masa jabatan saya kami telah membangun 184 ruang kelas dan juga 269 unit sarana penunjang pendidikan ini untuk negeri. Kemudian tentunya melalui sekolah-sekolah swasta dan juga keagamaan kita menganggarkan melalui dana CSR dan juga tentunya menjemput bola ke anggaran pusat seperti pendidikan-pendidikan madrasah, pendidikan-pendidikan pesantren, kita menjemput anggaran ke dana pusat untuk pembangunan rusun, pembangunan ruang kelas dan sarana prasarana lainnya. Tentunya dengan hal seperti ini
kami berusaha semaksimal agar tidak ada terjadi ketimpangan antara sekolah yang ada di kota dan yang ada di desa dan juga sarana prasarana penunjangnya. Dan juga kami sampaikan di masa kepemimpinan saya sudah ada beberapa sekolah marginal yang kita negerikan. Ini menjadi bukti bahwa kami mendukung pendidikan yang ada di seluruh pelosok Kabupaten Indragiri Hulu. Masih ada waktu? Bagus sekali yang dilakukan oleh Bupati terdahulu Ibu Regita, ternyata sangat berpengalaman dan memiliki kemampuan, dan ini akan terus dilanjutkan di masa-masa yang akan datang. Kalau kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu, apa yang telah dilakukan ini akan kami lanjutkan sehingga tidak ada lagi sekolah-sekolah yang termarginalkan. Kita semua akan berikan perhatian penuh, baik itu yang di bawah Kementerian Pendidikan maupun yang berada di bawah Kementerian Agama. Semuanya mendapat kesempatan secara adil, baik itu tingkat dasar, tingkat menengah maupun di tingkat atas. Itulah yang akan kita lakukan di masa yang akan datang jika kita terpilih. Ready bisa, ready menang, ready lanjutkan. Baik, masih ada waktu, silakan. Baik, waktunya sudah habis. Dan selanjutnya kami silakan paslon nomor urut 1 untuk mengambil bola di dalam fishball. Silakan diperlihatkan kepada kamera, kepada hadirin dan juga kepada moderator. Nomor 2.1. 2.1. Baik, soal amplop nomor 2.1, subtema 2, tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat berbasis digital. Masih dalam keadaan tersegel, Bapak Ibu, saya buka amplop yang tersegel untuk pertanyaan paslon nomor urut 1 dari tim panelis. Mohon maaf, lengket ternyata. Kepemerintahan yang baik atau good governance hanya mampu terwujud jika penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan bersih dan terbebas dari praktek korupsi. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 167 kepala daerah yaitu bupati dan wali kota di Indonesia, 618 terjerat kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan kabupaten dan kota dari tahun 2004 sampai dengan 2024. Bagaimana komitmen dan apa langkah-langkah konkret Anda jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu untuk memastikan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hulu bersih dan terbebas dari praktek korupsi? Kami silakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan, diberikan waktu 2 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih. Apabila kami diberikan kesempatan untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, tentu kami berkomitmen untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, mulai dari awal kita ingatkan kepada aparatur pemerintah, ke seluruh masyarakat dan instansi terkait. Kita harus bersama-sama untuk memerangi korupsi ini. Kemudian di pemerintahan, kita memberikan pelatihan dan pemahaman kepada seluruh aparat pemerintah, khususnya di Pemda, agar mereka tidak menggunakan uang-uang yang dipertanggungjawabkan, uang-uang dari APBD, APBN yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian setiap kegiatan, proyek apapun yang dilakukan di pemerintah, kita akan membawa pendamping dari pihak kejaksaan atau dari pihak kepolisian. Dari tahap perencanaan kita bawa mereka supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang akhirnya berbuntut kepada kasus-kasus korupsi yang nantinya akan merugikan keuangan negara dan tentunya akan merugikan pemerintah. Silakan, teman-teman. Pada prinsipnya seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Inhu nantinya akan kita mintai fakta integritas di semua tingkatan jabatan, baik itu fungsional maupun struktural, sehingga ruang-ruang dan celah-celah untuk melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme itu tertutup.
Ini yang bisa kita lakukan sambil juga kita memberikan pemahaman dengan mengedukasi bahwa sesungguhnya ini juga penting untuk kita lalui dengan motivasi memberikan pemahaman-pemahaman tentang keimanan dan keagamaan. Untuk itu nanti pemerintahan kita komit untuk tindak pidana korupsi siapapun itu yang tidak sesuai dengan fakta integritas, maka kami persilakan aparat penegak hukum untuk melakukan kewenangan-kewenangannya agar semua ASN dan stakeholder yang berkaitan dengan Medha Hindu bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terima kasih. Mayalah. Baik, harap tenang, waktunya sudah habis. Baik, para hadirin, kami silakan kepada para pendukung paslon nomor urut 1 untuk memberikan tepuk tangan kepada paslon yang didukung. Silakan. Selanjutnya kami, tenang. Kami silakan untuk pendukung paslon nomor urut 2 untuk memberikan tepuk tangan kepada paslon yang didukung. Baik, sudah cukup. Baik, selanjutnya kami silakan untuk pendukung paslon nomor urut 3 untuk memberikan tepuk tangan kepada paslon yang didukung. Baik, sudah cukup. Baik, hadirin dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan segmen ketiga, kita rehat sejenak. Tetaplah dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati Indragiri Hulu tahun 2024. Puan dan pemirsa serta pendengar, selanjutnya kita masuki segmen ketiga, yaitu segmen menjawab pertanyaan dari masyarakat. Ada 11 pertanyaan yang sudah masuk dari masyarakat kepada KPU Indragiri Hulu. Dan dalam debat malam hari ini ada 4 pertanyaan yang ada di dalam fishbowl, namun hanya 2 yang akan dipilih untuk dijawab oleh paslon. Dan masing-masing paslon akan kami silakan menjawab pertanyaan dari masyarakat. Dan namun sebelum itu kami mohon kesediaan Ketua KPU untuk memilih amplop pertanyaan dari masyarakat. Kemudian paslon menjawab pertanyaan yang akan saya bacakan, diberi waktu selama 2 menit pada segmen ini dimulai dari paslon nomor urut 3. Baik, kami silakan terlebih dahulu kesediaan Ketua KPU untuk memilih amplop pertanyaan dari masyarakat. Silakan naik ke atas panggung kepada memilih fishbowl. Ya, bola yang ada di dalam fishbowl untuk memilih amplop pertanyaan dari masyarakat. Bola huruf C. Baik, bola huruf C. Kami silakan Ketua KPU untuk kembali ke tempat. Kami silakan kepada seluruh paslon untuk berdiri di podium masing-masing. Kami ambil pertanyaan dari masyarakat dengan amplop huruf C. Keadaan masih tersegel. Pertanyaan dari masyarakat untuk huruf C. Untuk sesi 1, untuk segmen ini, pertanyaannya dari masyarakat, Undang-Undang Dasar 1945 memandatkan untuk adanya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya di Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan putusan MK nomor 35 tahun 2013 tentang hutan adat, bukan lagi hutan negara, di Kabupaten Indragiri Hulu terdapat 29 wilayah masyarakat adat dengan total kurang lebih 365.000 hektar yang sampai saat ini belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum oleh pemerintah daerah. Jika Anda terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, apa yang Anda akan lakukan untuk memastikan adanya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Indragiri Hulu, misalnya masyarakat adat Talang Mama? Ya, pada segmen ketiga sesi 1 kami silakan terlebih dahulu paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan, waktunya 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan paslon nomor urut 3. Terima kasih. Tentunya yang pertama kami akan membuat regulasi-regulasi tentang hukum adat dan juga wilayah adat, terutama masyarakat Talang Mama. Dan di tahun ini kami telah merekognisi Batin Talang Mama dengan memberikan surat keputusan kepada Batin Talang Mama. Tentunya ke depan kami akan lebih memperluas lagi kesempatan bagi masyarakat Talang Mama untuk bisa
menikmati hutan-hutan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, tentunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk itu, mari sama-sama kita lanjutkan dan kita tuntaskan kinerja kita dengan cara mencoblos nomor 3. Baik, masih ada waktu, silakan. Bagaimanapun suku Talang Mama misalnya adalah bagian dari masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang harus mendapat perhatian yang setara dengan suku-suku lainnya. Tetapi dalam pengembangan, dalam pembinaan suku Talang Mama ini tentu jangan kita sampai meninggalkan aturan dan ketentuan yang berlaku. Tetap dalam koridor aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan memang ke depan saya akan menyampaikan nanti kepada Ibu Bupati, kita akan bersama-sama untuk memberikan ruangan yang cukup kepada masyarakat-masyarakat suku terasing ini yang mendapatkan bagian tidak saja menikmati pembangunan tetapi ikut turut serta dalam perencanaan pembangunan. Pembangunan kita yang direncanakan adalah pembangunan yang partisipatif, termasuk di dalamnya kita melibatkan masyarakat dan juga termasuk di dalamnya masyarakat suku terasing yang di daerah kita ada suku Talang Mama misalnya. Dan ini menjadi bagian perhatian serius kita ke depan. Karena bagaimanapun negeri kita ini harus kita bangun bersama dan kita nikmati bersama. Kemudian kita nanti menjadi negeri yang sejahtera. Cukup. Baik, masih ada waktu, silakan, masih ada waktu. Mohon tenang, waktu sudah habis, mohon tenang. Baik, untuk pertanyaan yang sama, kami silakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu diberikan 2 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Apabila kami diberikan kesempatan untuk memimpin Kabupaten Indragiri Hulu selaku Bupati dan Wakil Bupati, tentunya kami akan melindungi suku Talang Mama yang merupakan suku Melayu tua. Kearifan lokal budaya mereka juga kita harus pertahankan. Kesejahteraan mereka juga pertahankan. Dalam rangka untuk mendapatkan tanah wilayah mereka, pemerintah di daerah belum dapat mengakuinya itu karena itu bukan kewenangan pemerintah kabupaten. Kami selaku Bupati, Wakil Bupati akan mendampingi mereka, mengusulkan ke pusat melalui provinsi sehingga hak-hak wilayah itu mereka peroleh. Kalaupun tidak seluruhnya mereka peroleh, secara bertahap mereka mendapatkan itu. Karena mereka harus dilindungi. Karena itu adalah kearifan lokal yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Kami yakin dan percaya apabila kami diberikan kesempatan untuk menjadi Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, seluruh permasalahan terutama yang berkaitan dengan suku Talang Mama, tanah wilayah akan kami tuntaskan dengan sebaik-baiknya. Silakan. Baik, masih ada waktu. Suku Talang Mama adalah keluarga kita, mereka bukan marginal tapi hanya tersingkirkan dari wilayah kota. Apapun persoalan yang mereka hadapi, baik itu terhadap hak-hak kewilayahan, hak adat mereka, kita akan lakukan pembenaran di bawah di kabupaten dengan cara memberikan pemahaman dan edukasi dan mempertegas dengan regulasi sehingga apa yang menjadi kepentingan pusat di daerah di mana hak-hak mereka itu kita akan lakukan pendampingan untuk mereka mendapatkan hak tanah tersebut. Seperti hari ini kita memahami semua ada beberapa anak rakyat yang sudah memperjuangkan haknya untuk mendapatkan plasmanya, sudah berdemo dan sebagainya namun tidak mendapat kepastian hukum. Siapa yang bisa berjuang itu? Untuk itu, insya Allah kepada saudara kami suku Talang Mama, Haryono Elda jika percaya kami di depan untuk memperjuangkan hak suku Talang Mama. Terima kasih. Manyala! 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 Ada waktu. Baik, waktunya sudah habis. Mohon tenang. Untuk pertanyaan yang sama, silakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu diberikan 2 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan ini sebenarnya sudah menjadi perjuangan dari suku tertua di Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah suku Talang Mama. Bahwa ini yang mereka selalu impikan, idamkan, namun belum ada perhatian. Mereka bukan suku terasing lagi, tapi mereka adalah yang kita asingkan. Sehingga kami nanti bila diberi amanah akan memimpin langsung memperjuangkan hak-hak suku Talang Mama. Ini menjadi poin pertama kami. Yang kedua bukan hanya itu saja. Konflik agraria, konflik lahan berbenturan dengan aturan regulasi yang ada di atasnya. Antara adat budaya yang mereka selalu lakukan secara rutin menjadi pertentangan dari regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Maka dari itu inilah fungsi kita memiliki pemimpin di daerah ini yang langsung memimpin
apapun masalah konsekuensi status sosial yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Baik, masih ada waktu. Baik, saya tambahkan bahwa suku Talang Mama di Kabupaten Indragiri Hulu ini sudah bertahun-tahun ingin memperjuangkan wilayah adatnya. Dan kita sudah beberapa kali untuk memimpin rapat, dan namun pada saat ini dasar hukum kita sudah mengacu kepada aturan yang ada, dan dalam waktu dekat kami akan mendata suku Talang Mama ini dan mengharapkan kepada pihak-pihak perusahaan yang HGU-nya atau perpanjangan HGU, disitulah bisa kita ambilkan sebagian daripada wilayah adat mereka untuk menjadi tanah-tanah wilayah, tanah-tanah adat mereka. Dan ini kita sudah coba beberapa kali, pada dasarnya perusahaan-perusahaan bersedia untuk memberikan 20% kepada suku Talang Mama. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Masih ada waktu. Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya untuk sesi kedua di segmen ini kami silakan ketua tim panelis untuk memilih bola yang ada di dalam fishball untuk pertanyaan dari masyarakat. Silakan ketua tim panelis. Bola yang dipilih adalah huruf A. Baik, saya ambil amplop huruf A. Pertanyaan dari masyarakat, huruf A. Masih dalam keadaan tersegel, saya buka. Pertanyaan dari masyarakat untuk huruf A. Bagaimana strategi Anda dalam meningkatkan pendidikan, baik dari segi kualitas dan kuantitas, terutama kepada putra-putri daerah yang melanjutkan pendidikan tinggi di luar daerah Kabupaten Indragiri Hulu, yang dapat meningkatkan motivasi belajar putra-putri daerah tersebut, sehingga putra-putri ini mampu kembali ke daerah dengan kemampuan yang telah didapatkan untuk membangun daerahnya. Baik, silakan untuk sesi 2, paslon nomor urut 1. Terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan, waktu 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Baik, terima kasih. Apabila kami diberikan kesempatan untuk menjadi Bupati Kabupaten Indragiri Hulu dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, tentu ini adalah hal yang harus segera kami tindak lanjuti karena masuk dalam program unggulan kami. Untuk mengatasi itu tentunya kita mencari mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, kemudian mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian mereka kita upayakan dapat mengikuti pendidikan selanjutnya di universitas-universitas yang ada di tanah air. Bagi mereka nantinya kita alokasikan anggaran untuk dana yang bisa digunakan sebagai ongkos penginapan atau asrama dimanapun mereka nanti ikut belajar di universitas tersebut. Silakan. Baik, masih ada waktu, silakan. Dalam rangka menunjang kualitas pendidikan, kita tentu memberikan ruang yang luas dan sebesar-besar kepada mahasiswa kita yang berada di seluruh pelosok Indonesia, baik itu di Jakarta, Jogja, Surabaya, dan kota-kota lainnya, tentu dengan memberikan fasilitas akomodasi. Kita akan maksimalkan peran-peran asrama dan peran-peran lembaga adat setempat untuk melakukan pendampingan terhadap mahasiswa kita, sehingga mereka pulang membawa bekal yang cukup, bagaimana berpunya ilmu, attitude, dan adab yang baik untuk mengembangkan seluruh ilmunya. Tentu fasilitas ini akan kita berikan secara maksimal. Selain beasiswa, pondokan dan asrama, tentu kita memberikan motivasi dan stimulus lainnya supaya mereka benar-benar menjadi mahasiswa yang berkualitas dan kompetitif ketika pulang ke kampungnya, menjadi orang yang berguna dan dapat mengaplikasikan seluruh ilmu-ilmunya untuk semua sektor yang hari ini sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Indragiri Hulu. Sekali lagi pada adik-adik kita mahasiswa, sahabat saya mahasiswa, terus semangat berjuang di tempat Anda kuliah. Kami garda terdepan perjuangan hak untuk mendapatkan hak di pemerintah Indragiri Hulu. Terima kasih. Menyala! Baik, waktunya sudah habis, harap tenang. Baik, waktunya sudah habis. Untuk pertanyaan yang sama, silakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaannya. Waktu 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, sejauh ini tentu kami diskusi dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indragiri Hulu. Ada tidak beasiswa? Jawabannya antara ada dan tiada. Saya tidak tahu detailnya seperti apa, tentu harus kita cross check ulang. Yang kedua, bagaimana kami nanti bila diberi amanah
untuk memberikan peluang ruang terhadap mahasiswa-mahasiswa. Persoalan yang mendasar adalah bukan tentang bagaimana mereka mendapatkan beasiswa di semester kedua dan ketiga, tapi yang paling mendasar adalah bagaimana mereka memulai masuk dari awal itu yang tidak sanggup rata-rata masyarakat kita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, untuk memulainya. Maka dari itu pemerintah tentu dengan kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Riau meyakinkan kami bahwa ke depan mulai dari pertama mendaftar kuliah kita sudah memberikan beasiswa terutama bagi mahasiswa yang berprestasi. Bukan hanya di Provinsi Riau atau Indonesia, kalau kita lihat latar belakang prestasinya, kalau memang memungkinkan kita kirim sampai ke luar negeri. Barangkali itu dari kami. Baik, masih ada waktu. Baik, terima kasih. Untuk jika kami terpilih nanti, kita akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang sedang belajar dan memberikan biaya tugas belajar yang selama ini mahasiswa-mahasiswa kita belum pernah mendapat biaya tugas belajar. Kemudian kita akan sanding dengan perusahaan-perusahaan yang ada untuk memberikan CSR-nya kepada mahasiswa-mahasiswa yang bertugas dari Kabupaten Indragiri Hulu ke universitas-universitas yang ada. Dan tentu kita di universitas yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu kita prioritaskan. Merdeka! Baik, masih ada waktu, silakan ada yang ingin ditambahkan. Mohon tenang, nanti diberikan waktu. Baik, waktunya sudah habis. Untuk pertanyaan yang sama, silakan paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu selama 2 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Di keterbatasan jabatan saya yang hanya 3 tahun 2 bulan ditambah lagi permasalahan anggaran karena pandemi COVID-19, selama 2 tahun terakhir 2023-2024 kami telah menganggarkan beasiswa kepada mahasiswa, 200 mahasiswa, baik itu untuk penyelesaian skripsi ataupun biaya pendidikan. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya turun ke Kecamatan Rakit Kulim. Ada salah satu mahasiswa yang bertanya mengenai beasiswa ini karena beliau menyampaikan biasanya beasiswa ini beliau dapat dari komunikasi dengan Pak Henrizal pada saat itu selaku Sekda. Artinya, beasiswa ini sudah ada kami berikan dan kenapa tadi disampaikan beasiswa ini antara ada dan tiada. Padahal buktinya mahasiswa tersebut menyampaikan dan saya memberikan wewenang kepada Pak Henrizal yang saat itu Sekda untuk bisa memberikan beasiswa itu kepada mahasiswa agar tepat sasaran. Dan tentunya ke depannya kami akan berkomitmen menganggarkan lebih besar lagi biaya untuk beasiswa untuk mahasiswa baik yang ada di Kabupaten Inhu ataupun yang ada di luar Kabupaten Indragiri Hulu. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan ditambahkan. Orang Melayu mengatakan, kalau dah baik jangan dirubah, kalau dah benar jangan menyalah. Jadi lanjutkan saja, sudah pernah itu diberikan beasiswa itu, tinggal lanjutkan saja. Bukan tidak pernah. Saya termasuk mendapat beasiswa untuk kuliah di Universitas Gajah Mada. Itu di tahun 2000, di tahun 1999 sudah ada itu dan sampai sekarang. Lanjutkan saja ke depan, jangan dirubah lagi dan jangan menyalah pula lagi. Terima kasih. Baik, mohon tenang, waktunya sudah habis. Mohon tenang, harap tenang. Kami ingatkan kembali untuk tetap tenang, waktu akan saya berikan untuk memberikan tepuk tangan ya. Harap tenang, kalau tidak tenang acara tidak akan kita lanjutkan. Baik, para hadirin, kami silakan kepada pendukung paslon nomor urut 1 untuk memberikan tepuk tangan kepada paslon yang didukung. Baik, selanjutnya pendukung paslon nomor urut 2 memberikan tepuk tangan kepada paslon yang didukung. Baik, selanjutnya paslon nomor urut 3, pendukung paslon nomor urut 3 memberikan tepuk tangan kepada paslon yang didukung. Baik, hadirin, kami harap untuk tetap tenang. Masih ada segmen selanjutnya, masih ada segmen 4, 5, dan 6 untuk kita lanjutkan. Bila memandang ke muka laut, nampaklah sampan mudik ke hulu. Sebelum segmen kita lanjut, kita rehat
sejenak dulu. Tetaplah bersama kami tuan, puan, pemirsa serta pendengar. Kita sudah memasuki segmen keempat, yaitu segmen eksploratif antar calon bupati. Sebelum kita lanjutkan, kami mohon untuk hadirin yang ada di sini untuk tenang ya, agar segmen ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang disampaikan oleh paslon dapat didengarkan dengan sebaik-baiknya. Dan pada segmen ini masing-masing calon bupati akan saling memberikan pertanyaan kepada calon bupati lainnya selama 1 menit dan selanjutnya akan dijawab oleh calon bupati lainnya selama 2 menit. Dan kemudian akan ditanggapi kembali oleh calon bupati yang bertanya tadi dalam waktu selama 1 menit. Baik, untuk sesi 1 dalam segmen keempat ini, kami silakan calon bupati untuk berdiri di podium. Hanya calon bupati. Calon wakil bupati silakan duduk dulu. Hanya calon bupati. Untuk segmen mohon tenang. Untuk segmen keempat hanya calon bupati yang akan berikan pertanyaan dan jawaban. Baik, untuk sesi 1, segmen keempat, kita mulai dari calon bupati nomor urut 2. Silakan calon bupati nomor urut 2 mengajukan pertanyaan, waktu diberikan 1 menit, dimulai dari saya mempersilakan, tidak boleh menyerang dan tidak boleh lari dari tema debat kita malam hari ini. Silakan, calon bupati nomor urut 2 mengajukan pertanyaan, diberikan 1 menit, saya silakan. Ya. Baik Pak Raja Haryono dan Ibu Regita, saya ingin mendalami tentang infrastruktur jalan, terutama di jalan-jalan yang dimiliki oleh kabupaten maupun provinsi Riau. Dulu saya dengar pidato atau kampanye Bu Regita mengkampanyekan menjanjikan 16 km lagi akan diselesaikan. Pertanyaan saya, kalau ini memang tidak merupakan tanggung jawab, karena belakangan ini beredar video klarifikasi bukan tanggung jawab, kenapa ini dikampanyekan? Yang kedua, kedua-duanya saya tanyakan, pada APBD murni tahun 2024, TPP ASN itu sudah dianggarkan 12 bulan, dan di perubahan dihilangkan 1 bulan, artinya pegawai negeri se-Indragiri Hulu ini tidak akan menerima TPP pada bulan ke-12. Mohon penjelasan keduanya. Terima kasih. Baik, itu tadi pertanyaan dari dari calon bupati nomor urut 2. Selanjutnya kami silakan calon bupati nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu diberikan selama 2 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Silakan, Ibu. Terima kasih. Perlu kita ingat jabatan saya hanya 3 tahun 2 bulan dan 2 tahun awal karena pandemi COVID-19. Mohon tenang. Silakan dilanjutkan. Waktunya udah atau diulang? Silakan dilanjutkan. Baik. Mau diulang? Boleh diulang. Baik, mohon diulang 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Ya, baik silakan Ibu. Jabatan saya hanya 3 tahun 2 bulan dan 2 tahun awal itu karena pandemi COVID-19 dan Pak Henrizal dan Bapak Elda juga tahu pada saat itu. Kemudian dalam jangka waktu hanya sekitar 1 tahun saya mengaspal jalan sepanjang 40,24 km dan sekarang kondisi jalan yang teraspal dan mantap itu 384 km. Permasalahan jalan yang disampaikan oleh Pak Ade tadi merupakan jalan kewenangan provinsi, jalan lintas selatan provinsi, dan itu harusnya menjadi tanggung jawab Bapak Ade selaku anggota DPRD Provinsi Riau. Dan di sana saya tidak menyampaikan pada saat kampanye, tetapi masyarakat menanyakan bagaimana ke depannya untuk jalan lintas selatan tersebut. Dan alhamdulillah sekarang pada saat saya bertemu dengan PJ Gubernur pada saat beberapa bulan yang lalu, sekarang kondisi jalan lintas selatan sudah mulai baik. Dan kita pertanyakan kalau kita melihat bagaimana kondisi jalan kewenangan provinsi seperti Jalan Peranap, Jalan Lintas Selatan Batang Cenaku, Jalan Rengat Kuala Cenaku yang seharusnya itu menjadi tugas Bapak Ade sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. Kemudian mengenai TPP itu dianggarkan selama 12 bulan. Tetapi karena perhitungan terakhir, anggaran itu tidak mencukupi sehingga kesepakatan bersama TPP itu pembayarannya pada tahun 2025. Jadi 1 bulan terakhir Desember itu bukan berarti tidak menerima TPP, tetapi TPP-nya akan dibayarkan pada 2025 Januari. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan mau ditambahkan.
kami harapkan ke depannya kalau ada anggota DPRD Provinsi Riau bisa lebih merasa ada tanggung jawab terhadap Kabupaten Inhu. Jangan hanya pada saat pilkada saja yang datang ke Kabupaten Inhu. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Baik, waktunya sudah habis. Mohon tenang. Silakan untuk tenang kepada para hadirin. Karena segmen akan kita lanjutkan. Kalau tidak tenang, kita tidak lanjutkan segmen ini. Baik, silakan untuk keluar yang mengganggu jalannya debat malam hari ini. Selanjutnya, kami silakan untuk calon Bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan selama 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih. Paslon 02 Pak Ade Agus Hartanto, atas pertanyaannya memang tidak banyak yang saya dapat peroleh, tapi informasi setiap kita keliling pada saat kampanye, keluhan-keluhan yang sama seperti Pak Ade sampaikan. Saya tidak menyinggung itu, tetapi dari data yang kita peroleh, dari seluruh jalan kabupaten tidak sampai 10% yang diaspal mantap. Kemudian apabila kami diberikan kesempatan untuk memimpin itu, 200 km jalan kabupaten mantap akan kami laksanakan. Kemudian kalau kita berbicara jalan provinsi, sebagai seorang bupati tentu tidak bisa kita menghindar dan kita mengatakan kami tidak bisa melaksanakan itu karena ada COVID, sementara COVID digunakan dapat dihitung angka-angkanya. Oleh karena itulah pada kesempatan ini, apabila kami diberikan kesempatan, akan selalu menyelesaikan permasalahan jalan, baik jalan kabupaten maupun jalan provinsi. Jalan provinsi bukan kewenangan yang ada pada kabupaten, tetapi tanggung jawab moral, tanggung jawab moral selaku bupati, menyampaikan saran dengan memberikan keyakinan kepada tingkat provinsi agar provinsi bisa mengecek langsung, melihat langsung keadaan yang ada. Jika perlu kita ke pusat, orang-orang pusat lihat jalan dari Air Molek sampai ke Pranap. Apa kata mereka? Kalau kering, kalau siang kami kena debu, kalau musim hujan kami kena leak atau kena kotorannya. Yakin dan percayalah, apabila kami diberikan kesempatan untuk menjadi Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, kami yakin dan percaya semua permasalahan itu akan kami selesaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Menyala. Ditambahkan, baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya, kami beri waktu kepada calon Bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari para calon Bupati tadi. Waktu diberikan 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Inilah alasan kenapa saya mundur dari DPRD Provinsi Riau dan maju sebagai calon bupati. Menyelesaikan infrastruktur jalan, tidak saatnya kita melempar badan, buang badan, ini tanggung jawab si A. Saya berpikir ketika itu dikampanyekan, karena ketika itu adalah gubernurnya kebetulan satu warna dengan calon bupatinya. Makanya saya agak optimis mungkin ini bisa terjadi. Kenapa? Karena butuh yang namanya kolaborasi. Saya dengar pernyataan dari salah satu calon wakil gubernur bahwa tidak bisa kita berjalan sendiri tanpa ada kolaborasi. Beliau bisa membangun di Kuansing kesananya karena dia tidak tahu ada di Indragiri Hulunya. Saya selama jadi DPR setiap paripurna selalu menginstruksikan tentang ini. Namun tentu Ibu tidak tahu bagaimana posisi DPR karena tidak pernah jadi anggota DPRD. Tugas kami menyuarakan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Eksekusinya ada di bupati, ada di gubernur, ada di presiden. Itu poinnya. Yang kedua tentang TPP dengan menggunakan pola tunda salur. Saya belum tahu tunda bayar. Regulasi apa yang sedang kita pertontonkan kepada ASN kita. Harus ada audit apa penyebabnya. Karena ini terbalik Pak, kalau dianggarkan 10 bulan, di perubahan kita tambah menjadi 12 bulan, itu tepat. Tapi sudah dianggarkan penuh 12 bulan, maka dipotong 1 bulan. Pertanyaannya ini uang kemana perginya? Digunakan untuk apa? Apakah karena memang ini sedang momen pilkada, butuh kebutuhan-kebutuhan yang lain, perlu diterangkan kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Saya terus terang menyatakan gerakan ini adalah gerakan perubahan di mana kita bersatu padu dalam satu kekuatan
Indragiri Hulu maju bersama Ade Henrizal. Coblos nomor. Baik, masih ada waktu, silakan mau ditambahkan. Cukup. Baik, sudah habis waktunya. Baik, untuk sesi kedua, segmen keempat, kita mulai dari calon bupati nomor urut 3. Sekali lagi, silakan bertanya, tidak menyerang dan tidak boleh dari tema ya, tidak boleh melenceng dari tema. Silakan calon bupati nomor urut 3 mengajukan pertanyaan. Waktu diberikan 1 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih. Dengan semua keterbatasan anggaran dan aturan yang terkait earmark penggunaan anggaran yang diatur oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi, bagaimana cara saudara merealisasikan janji-janji kampanye saudara untuk melaksanakan kegiatan non-pelayanan dasar yang membutuhkan anggaran yang lumayan besar seperti pemberangkatan umroh, tadi ada industri, barang dan jasa, kemudian kalau paslon 1, dulu saya dengar Pak Elda menyampaikan 1 tahun itu 100 km. Sekarang Pak Raja Haryono 200 dalam 5 tahun. Jadi mana yang benarnya? Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Ada yang ingin ditambahkan? Atau juga tadi beasiswa untuk 1.000 mahasiswa dalam 1 tahun. Anggarannya sangat besar sekali. Terima kasih. Baik, mau ditambahkan lagi? Cukup. Masih ada waktu, baik. Selanjutnya, kami silakan calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan selama 2 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Meskipun kami belum menjadi bupati, tetapi kami sudah memperoleh data-data yang akurat. Artinya apa? Apa yang kami buat kita rencanakan oleh saya dan Saudara Eda selaku bupati dan wakil bupati, semuanya sudah kami perhitungkan. Cukup anggaran yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Sekarang berpaling kepada bupati dan wakil bupatinya, mau atau tidak melakukan itu. Tentunya semua itu bisa kita lakukan berdasarkan selektif prioritas. Mana yang harus kita prioritaskan, mana program-program unggul yang harus kita berikan, dampaknya, manfaatnya banyak kepada masyarakat. Tidak ada alasan keterbatasan anggaran, tetapi bagaimana kita mensiasatinya. Ada hal-hal seremonial yang tidak perlu kita lakukan, jangan kita lakukan. Kalau hanya memotong pita dalam peresmian-peresmian itu memakan anggaran, kita kurangi. Tidak perlu pesta-pesta, tidak perlu hura-hura dengan lagu-lagu dangdut di lapangan. Yang penting bagi kita, semua uang itu bisa digunakan untuk masyarakat dan bisa kita peruntukkan untuk masyarakat dan peruntukan sesuai dengan pertanggungjawabnya sehingga kita tidak terkena kasus-kasus korupsi. Yakin dan percayalah, apabila kami diberikan kesempatan menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan laksanakan seoptimal mungkin. Yakin, coblos nomor 1 dengan tagline-nya Haryono Elda, menyala, menyala, menyala. Yakin dan percaya semuanya bisa kita lakukan apabila ada keinginan kita untuk mensejahterakan masyarakat. Inilah menjadi visi dan misi kami, menjadikan Indragiri Hulu lebih baik lagi dan lebih sejahtera. Menyala, menyala, coblos nomor 1, kita menang. Baik, waktunya sudah habis. Tenang. Selanjutnya, kami silakan calon bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan selama 2 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Sekali lagi, mohon tenang hadirin. Silakan calon bupati nomor urut 2. Terima kasih. Mengenai umroh gratis, kami catatkan dengan terang, setiap tahun akan memberangkatkan minimal 250 orang yang terdiri dari guru ngaji, imam masjid, penggali kubur, kemudian penyelenggara jenazah. Ini menjadi prioritas. Kenapa? Tanpa mengedepikan juga sahabat-sahabat kita yang non-muslim. Saya dengan Pak Martimbang bersepakat juga memberikan kuota khusus untuk yang non, untuk melakukan wisata atau perjalanan religi. Apakah ini cukup atau tidak, kan itu pertanyaannya. Kami sudah hitung, umroh untuk 250 orang memakan biaya 8 sampai 10 miliar. APBD Indragiri Hulu ini 1,8 triliun atau 1.800 miliar
hanya secuil untuk menghargai pelaku-pelaku sosial keagamaan yang selama ini tidak terperhatikan di kampung-kampung. Kita miris melihatnya, kalau dia guru matematika, kalau dia guru bahasa Indonesia, kalau dia guru fisika, minimal dia honor daerah, minimal dia P3K. Tapi kalau guru ngaji, imam masjid, siapa yang memberikan penghargaan kalau bukan kita, pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Maka dari itu saya sangat optimis, kita sudah hitung, bahkan kami berani katakan minimal 250 orang per tahun. Ini sudah pernah dilakukan oleh Kabupaten Meranti. Soal ketepatan pelaksanaan itu pada teknis, tapi program ini berjalan dengan baik dan ini menjadi harapan bagi keluarga, orang tua yang ada di kampung-kampung menjejakkan kakinya ke tanah suci Mekah dan ke tempat wisata religi sesuai dengan agamanya masing-masing. Demikian, terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Harap tenang hadirin. Baik, selanjutnya kami beri waktu kepada calon bupati nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari para calon bupati tadi. Waktu diberikan 2 menit dimulai dari saya, mempersilakan. Silakan. Terima kasih. Saya ingin menjadikan kesempatan pilkada dan debat ini untuk menyampaikan berita yang benar, bukan menjadi alat untuk menyebarkan berita bohong, berita fitnah dan hoax. Kita tahu Pak Ade selaku calon bupati dan juga Pak Henrizal, Pak Elda sebelumnya juga berkecimpung di pemerintahan. Seharusnya, apalagi Pak Henrizal yang dulunya sekda, seharusnya tahu sekarang ada aturan penggunaan anggaran. Kita tahu ada aturan dari penggunaan anggaran dari pusat, dari provinsi, seperti dana alokasi umum yang penggunaan tertentu, DAK dan juga dana lain-lainnya. Kita boleh menyampaikan janji-janji kampanye kepada masyarakat yang seperti angin segar, tapi kita harus tahu tentang penggunaan anggarannya. Kita berharap masyarakat ini, janji-janji kita ini sebagai calon pemimpin, kita harus mempunyai komitmen dan integritas bahwa janji-janji kampanye itu bisa direalisasikan. Tadi Pak Ade menyampaikan mengenai umroh. Kalau umroh itu sudah dilaksanakan di zaman Pak Yopi pada saat itu menjadi bupati. Tapi karena regulasinya berubah, dana hibah itu sekarang tidak bisa lagi digunakan untuk anggaran pembayaran umroh. Atau juga mengenai calon nomor urut 1. Kemarin Pak, waktu pendaftaran Pak Elda menyampaikan 100 km per tahun. 100 km itu sekitar 700 miliar, anggarannya sangat besar, sedangkan operasional kita sudah 700. Dan APBD kita murni itu hanya 1,5, ditambah perubahan baru jadi 1,8 tahun ini. Dan juga pada saat masa jabatan saya, walaupun hanya 3 tahun 2 bulan dan terbatas anggaran, PDRB kita meningkat, IPM kita meningkat, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan ekstrim menurun, dan banyak peningkatan-peningkatan. Baik, waktunya sudah habis. Baik, masih kita lanjutkan segmen keempat untuk sesi ketiga. Kita mulai dari calon bupati nomor urut 1. Calon bupati nomor urut 1 silakan mengajukan pertanyaan, tidak menyerang. Waktu diberikan 1 menit dimulai dari saya, mempersilakan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Kalau kita melihat data 5 tahun terakhir, jumlah kemiskinan di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu ini di angka 6,06% pada tahun 2019. Tetapi pada tahun 2023 angkanya juga sama, 6,06%. Tetapi jumlah kemiskinan kalau kita berdasarkan jumlah orangnya bertambah dari 26.660 pada tahun 2019 menjadi 27.400 jiwa pada tahun 2023. Bagaimana tanggapan dari paslon nomor 2 dan 3? Baik, masih ada waktu. Ada yang ingin ditambahkan untuk pertanyaan? Kami tidak menanyakan, kami yakinkan bahwa kami bisa menyelesaikan dengan itu. Dengan tagline kami, menyala, coblos nomor 1, menang. Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya kami silakan calon bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu diberikan selama 2 menit dimulai dari saya, mempersilakan. Silakan. Terima kasih. Terkait angka kemiskinan yang dari tahun 2019
ke 2024 angkanya sama, namun jumlah manusianya tentu bertambah karena bertambahnya jumlah penduduk. Maka kami, pasangan nomor 2, tentu mempunyai cara bagaimana mengurai tingginya tingkat kemiskinan. Untuk menekan tingkat kemiskinan, maka pemerintah daerah harus hadir dengan cara menggalakkan lagi sisi ekonomi, menghidupkan lagi ekonomi kreatif, menampilkan UMKM untuk ibu-ibu dan masyarakat sebagai penunjang ekonomi. Paslon pendukung mengganggu juga. Untuk itu kami ingin sampaikan bahwa UMKM ini menjadi hal yang penting. Bagaimana produk milik masyarakat tempatan dan lokal yang bernilai jual tinggi harus didampingi oleh pemerintah sehingga mempunyai daya jual. Contohnya saja, ubi harganya 3.000 per kilo. Kalau dikemas dengan kemasan yang menarik, akan memiliki nilai ekonomi yang cukup menarik. Bisa ditaruh di piring dengan sos sambal saja sudah jadi 10.000, tidak sampai 2 on. Ini yang harus dihadirkan. Maka kami masukkan ke dalam program aksi kami, memberikan modal pinjaman kepada masyarakat yang ingin berkreativitas dalam menegakkan UMKM. Supaya apa? Supaya ini tidak pinjaman, tidak modal lunak tapi pinjaman. Supaya apa? Supaya mereka berpikir untuk bagaimana mengembalikan dengan tetap dilakukan pendampingan sesuai dengan tupoksi yang ada di OPD kami masing-masing. Barangkali itu. Masih ada waktu, silakan ada yang ditambahkan. Baik, waktunya sudah habis. Sekali lagi kami mohon hadirin untuk tetap tenang agar konsentrasi paslon calon bupati untuk menjawab pertanyaan bisa konsentrasi menjawab pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya kami silakan calon bupati nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu diberikan selama 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih, izin Pak Raja Haryono, kalau saya membandingkan itu adalah pada masa jabatan saya. Pada masa jabatan saya, angka pengangguran itu tahun 2020 4,53% dan kemiskinan itu 2021 6,18% dan 2023 turun menjadi 6,06%. Tentunya persentase walaupun sedikit, tapi karena dengan jumlah masyarakat yang banyak itu akan sangat banyak sekali yang terbantu, yang terurai penganggurannya. Kemudian yang disampaikan oleh Bapak Ade tadi, membantu UMKM itu sudah kami lakukan. Pada tahun 2020, UMKM di Kabupaten Inhu hanya 4.892 dan 2024 ini sudah sebanyak 18.000 UMKM yang ada di Kabupaten Inhu. Dan juga kami melakukan pengembangan UMKM melalui bantuan BUMDes dan juga XPNPM. Dengan jumlah kelompok sudah sebanyak 1.406 kelompok dan penerima manfaat itu sebanyak 14.581 penerima manfaat dengan dana bergulir sebanyak 388 miliar. Kemudian ada bantuan dana KUR sebesar 372 miliar dan bantuan usaha mikro sebesar 6,14 miliar. Tentunya apa yang direncanakan oleh Pak Ade dan juga Pak Raja Haryono itu sudah kami lakukan pada masa jabatan saya, tinggal dilanjutkan saja. Dengan cara jangan lupa datang ke TPS 27 November, coblos nomor 3. Terima kasih. Baik, masih ada waktu, silakan. Masih ada Cukup. 15 detik, baik cukup. Selanjutnya kami beri waktu kepada calon bupati nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari para calon bupati tadi. Waktu diberikan 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Baik, terima kasih. Dari uraian Pak Ade Agus tadi, saya melihat bahwa ada upaya-upaya yang sudah dilakukan nantinya. Direncanakan saat ini, nanti ini akan dilaksanakan sama seperti kami yang sudah kami persiapkan di antara itu. Walaupun tidak sama persis, tetapi kita ada upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan itu sendiri. Kemudian untuk pasangan nomor 3, Ibu Rezita, memang Ibu menjabat pada tahun 2021, tapi kita masyarakat juga tahu Ibu sebagai perpanjangan tangan kelanjutan dari pimpinan sebelumnya.
tentu sudah tahu data-data yang akan dikerjakan. Saya yakin dan percaya Ibu sudah berusaha untuk melakukan itu, namun hasilnya masih belum maksimal. Nanti apabila kami diberikan kesempatan, kami akan melanjutkan hal-hal yang baik, akan kami lanjutkan, hal-hal yang tidak baik akan kita tinggalkan. Kita ingin Kabupaten Indragiri Hulu ini maju lebih baik lagi dan masyarakatnya sejahtera. Pimpinan-pimpinan komunitas yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu ini bisa berjalan harmonis, saling menghargai dan menghormati, sehingga terjuluklah pimpinan, anggota, dan masyarakat dalam satu ikatan wadah untuk meningkatkan marwah Kabupaten Indragiri Hulu yang lebih baik dan menyala. Nomor urut 1, nomor urut 1, coblos nomor 1, coblos nomor 1, coblos nomor 1. Kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu dimanapun berada. Kita sudah melihat acara debat ini. Kami mengajak, mari kita pilih dengan hati yang ikhlas pimpinan yang terbaik dari yang baik, yaitu nomor 1, coblos pada tanggal 27. Baik, waktunya sudah habis. Baik para hadirin, seperti biasa di akhir segmen, kami silakan untuk pendukung paslon nomor urut 1 memberikan tepuk tangan kepada paslon yang didukung. Kami silakan untuk pendukung paslon nomor urut 2 memberikan tepuk tangan kepada paslon yang didukung. Dan kami, baik, sudah cukup. Silakan untuk pendukung paslon nomor urut 3 memberikan tepuk tangan kepada paslon yang didukung. Baik, ya, masih ada 2 segmen lagi, segmen 5 dan segmen 6 akan kita lanjutkan. Tapi kepada hadirin kami sekali lagi mohon untuk tenang. Ayam sabung jangan dipaut, jika ditambat kalah laganya. Sebelum segmen kita lanjut, kita rehat sejenak, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Tuan-tuan, puan-puan, pemirsa serta pendengar. Kita sudah memasuki segmen kelima, yaitu segmen eksploratif antar calon wakil bupati. Pada segmen kelima ini, masing-masing calon wakil bupati akan saling memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati lainnya selama 1 menit. Dan selanjutnya akan dijawab oleh para calon wakil bupati selama 2 menit dan akan ditanggapi kembali oleh calon wakil bupati yang bertanya tadi dalam waktu 1 menit. Baik, kami silakan kepada calon wakil bupati untuk berdiri di podium. Baik, untuk sesi 1 segmen kelima, kita mulai dari calon wakil bupati nomor urut 3. Silakan calon wakil bupati nomor urut 3 mengajukan pertanyaannya. Waktu diberikan 1 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan saya sampaikan kepada calon wakil bupati paslon 1 dan paslon 2 sekaligus. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada juru kampanyenya mengatakan bahwa tahun 2020 anggaran untuk COVID 41,4 miliar. Pada waktu itu Pak Indrizal ketua TAPD, kemudian Pak Elda adalah ketua DPR. Miris memang kalau memang ini benar datanya. Masa sekecil itu? Apa tidak dianggap bahwa penanganan COVID ini penting, Pak? Kenapa tidak lebih besar dari itu? Sayang kalau ini kita menganggap ini tidak penting, ini menyangkut nyawa manusia. Banyak orang yang mati di zaman COVID. COVID itulah yang telah membuat kita menderita dan sengsara. Saya mau tanya saya langsung, apa masalahnya? Kenapa sekecil itu? Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Ya, baik. Selanjutnya, kami silakan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu diberikan selama 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih Pak Paslon Wakil Bupati nomor urut 3. Pada saat COVID kita semua sudah berjibaku, Pak Sekda, Ibu Bupati, saya selaku Ketua DPRD waktu itu, kita sama-sama mengingat bahwa anggaran terbatas selalu ada perintah-perintah dari Presiden di mana itu lebih mengedepankan penyelamatan manusia dengan merekepusing anggaran-anggaran tersedia. Lalu kita melakukan pendistribusian anggaran sebaik dan nyata. Meskipun dalam pelaksanaannya banyak yang tidak tepat.
misal dalam rangka pendistribusian honor atau intensif pelaku-pelaku atau tenaga medis dan lain sebagainya. Nah, kita sudah memaksimalkan, tentunya ini menjadi tanggung jawab penuh Saudara Bupati, bagaimana bisa pada waktu itu untuk mendapatkan anggaran-anggaran lain di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar penanganan lebih maksimal. Ini bukan bicara angka, ini bicara bagaimana memaksimalkan seluruh potensi yang ada. Ada kita memiliki pemerintah provinsi Riau, ada pusat. Mereka juga merasa ini bagian dari tanggung jawab mereka. Ini yang selama ini kurang, komunikasi yang tertutup, bahkan nyaris sumbat. Sehingga kita berjalan sendiri dan tertatih-tatih. Tentu kita tidak bisa menafikan kebutuhan lain dari masyarakat. Sehingga kita mencari formulasi yang tepat. Maka angka itulah yang kami rasa cukup signifikan dan tepat. Kita dapat sepakati bersama. TAPD tentu yang mendapat persetujuan dari Saudara Bupati dan jajarannya. Terima kasih, itu jawaban saya. Masih ada waktu? Silakan. Insya Allah, Ingin ditambahkan? jika Haryono Elda diberi mandat oleh rakyat untuk menjadi Bupati, Wakil Bupati 2024-2029. Tidak ada masalah yang tidak selesai. Solusinya saudara, menyala. Kita akan lakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua stakeholder termasuk Dewan Provinsi dan anggota DPR RI yang kita hari ini punya 3 putra-putri terbaik yang dapat kita maksimalkan fungsinya. Baik, waktunya habis. Selanjutnya, harap tenang, hadirin harap tenang. Nanti diberi waktu untuk memberikan tepuk tangannya. Selanjutnya kami silakan calon Wakil Bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan selama 2 menit dimulai dari saya, mempersilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Suwardi, saya sangat setuju sekali kalau dana COVID itu kita penuhi semua permintaan. Sangat-sangat setuju. Saya sebagai sekretaris daerah pada waktu itu, sebagai tugas pokok saya, yakni pelaksana kebijakan dari pimpinan Bupati, kita sudah mencoba merumuskan semua permintaan-permintaan COVID itu, dan namun kebijakan itu berada di tanah pimpinan. Itu yang pertama. Kemudian kenapa tidak kita tidak ingin masyarakat Indonesia ini ataupun masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu ini mati oleh COVID. Tapi sekali lagi Pak Suwardi yang terhormat, kebijakan saya hanya sampai mengusulkan, ketuk palunya berada di pimpinan pada saat itu. Kemudian juga sekaligus saya klarifikasi, sama dengan tadi, bahwa terhadap TPP saya pada dasarnya tidak mau itu dipotong, tetapi kenapa pada saat APBD perubahan TKT daripada ASN dikurangi, pada seharusnya ada dana-dana lain yang bisa untuk menutupi hal tersebut. Maka oleh sebab itu, sebagai seorang sekda, saya setuju dengan Pak Suwardi membesarkan dana COVID, tetapi hanya itu cita-cita sekda. Yang punya tanda tangan adalah pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Baik, waktunya habis. Mohon tenang. Selanjutnya kami beri waktu kepada calon Wakil Bupati nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari para calon Wakil Bupati tadi. Waktu diberikan 2 menit dimulai dari saya, mempersilakan. Silakan. Baik, terima kasih. Artinya Pak Henrizal selaku TAPD dan Pak Elda selaku Ketua DPR mengakui data ini benar, bahwa tahun 2020 itu APBD kita 1,8 triliun dan digunakan untuk COVID 41,4. Beginilah kualitas anggaran kita. Mohon maaf, saya harus koreksi sebenarnya. Saya sudah baca di webnya, Pak. Itu anggaran kita tidak 1,8, Pak. 1,4 cuman. Dan bukan 41,4, 90 miliar, Pak. Jadi kita itu harus
menyampaikan data pada saat kampanye itu yang benar gitu. Jangan janji-janji ngecap yang hanya enak didengar. Semua gratis menyejukkan di telinga sebagai janji kampanye. Dalam menyusun anggaran itu ada rambu-rambunya. Tak perlu saya tunjukkan ini. Saya sejak 2017 sudah non-job, mungkin Bapak yang lebih tahu. Ada rambu-rambunya. Tidak semua anggaran itu seenak perut kita saja. Untuk membuat ini gratis, ini dianggarkan sekian puluh miliar, ada acuannya. Ada SDGs. Kemudian ada Permendagri yang mengatur, tapi seenaknya. Ini sekedar masukan saja. Dan ke depan saya percaya Ibu Regita lebih berpengalaman dan dia menguasai wilayah dan dia pasti bisa dan cerdas untuk mencarikan solusinya. Ready? 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 Baik, waktunya sudah habis. Baik, untuk sesi kedua, kita mulai dari calon wakil bupati nomor urut 1. Silakan calon wakil bupati nomor urut 1 mengajukan pertanyaan. Waktu diberikan 1 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Saudara paslon 2 dan 3 yang saya hormati, kita tahu hari ini apa yang menjadi isu seksi adalah kerusakan jalan, terutama jalan lintas barat, ruas Peranap, Air Mole, di mana kerusakan itu selain struktur jalan, tanah maupun kualitas bangunan, ada yang punya andil dominan terhadap kerusakan, yaitu kendaraan odol. Nah, bagaimana tanggapan paslon 2 dan 3 dalam penanganan masalah kendaraan odol ini, sehingga apa yang menjadi kasat mata di hadapan kita seolah-olah terbiar begitu saja. Mohon tanggapan dari paslon 2 dan 3. Masih ada waktu, silakan mau ditambahkan. Masih ada waktu? Cukup? Baik, cukup. Selanjutnya, kami silakan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan selama 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terhadap angkutan batu bara, jika kami nanti dipercaya sebagai bupati dan wakil bupati pertama, tentu upaya kita melaksanakan rapat koordinasi Porkopimda, karena di situ ada pihak kepolisian, pihak TNI, dan pihak kita sendiri. Yang kedua, perlu juga kita pikirkan bahwa ada jalan-jalan alternatif, dan tentu kita akan bekerja sama dengan pihak-pihak swasta untuk berkolaborasi terhadap jalan-jalan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, harus selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak provinsi dan pusat. Kemudian yang terutama, kita harus disiplin dengan aturan yang ada. Jika pada saat ini aturan itu 8 ton, jalan itu bisa dilalui, tonase yang harus dilalui adalah 8 ton. Dan itu yang harus kita tekankan kepada pihak swasta sebagai batubara. Namun pada saat ini kita harus segera melaksanakan itu sehingga jalan-jalan kita tidak rusak oleh angkutan-angkutan odol. Tegakkan aturan yang ada, mari bersama-sama pihak-pihak terkait untuk melaksanakan aturan yang ada, dan bukan kita melarang jalan itu dipakai, tetapi sesuaikan dengan tonase yang ada untuk melewati jalan-jalan tersebut. Kemudian koordinasikan dengan pimpinan pusat dan pimpinan provinsi sehingga jalan-jalan itu mempunyai tanggung jawab yang bersama untuk dapat dilalui oleh angkutan batubara tersebut. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu? Ada yang ingin ditambahkan? Sah. Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya, kami silakan calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan selama 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai jalan yang rusak ini, apalagi lintas selatan ini adalah kewenangan provinsi. Bagaimanapun ini harus ada satu koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi. Dan kemudian koordinasi di tingkat kabupatennya sendiri, seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi, kalau saya tidak salah
informasi itu sudah pernah dilakukan. Sudah pernah dilakukan. Jadi kenapa itu tidak bisa jalan? Ini kan menjadi persoalan tersendiri. Nah kemudian nanti biasanya di tempat-tempat lain, misalnya kita berkaca, misalnya pengalaman di daerah lain, misalnya di Kalimantan, itu ada investor sendiri yang membuat jalan sendiri, jalan alternatif yang digunakan untuk pengangkutan berat seperti yang dilakukan untuk pengangkutan batu bara itu. Dan kepada investor ini jalan berbayar. Nah ini mungkin salah satu solusi yang bisa ditempuh nanti agar jalan-jalan umum ini tidak dilalui lagi untuk kendaraan berat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penegakan hukum, penindakan, kemudian pencegahan. Yang hari ini kelihatannya tidak ada kecuali hanya ibu-ibu yang demo baru bisa jalan. Nah ini ke depan kalau kami nanti bisa melanjutkan pembangunan ini tetap akan kita lakukan koordinasi yang lebih erat lagi dengan pemerintah provinsi. Dan hari ini sudah dilakukan dan ke depan akan lebih diperkuat lagi kerjasamanya dengan provinsi. Dan rencana untuk jalan alternatif ini menurut informasi dari Bapak Gubernur, PJ Gubernur waktu itu, ini akan diwacanakan untuk membuat alternatif jalan lain yang bisa ditempuh untuk pengangkutan batu bara ini. Mudah-mudahan nanti ini bisa terwujud. Kalau kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan, akan kita lakukan itu. Ready? Ready? Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya kami beri waktu kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari para calon wakil bupati tadi. Waktu diberikan 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih. Yang jelas odol tidak bisa kita biarkan begitu saja. Harus ada penegakan hukum yang tegas dan terukur. Namun paslon nomor 1 ada sudah mempersiapkan formulasi yang unggul dan tangguh untuk itu, yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Jangka pendeknya adalah kita akan melakukan penertiban dengan berkoordinasi dengan pihak terkait, Dinas Perhubungan dan seterusnya. Lalu kita mengedukasi dan sosialisasikan tentang apa yang mereka lakukan sesungguhnya sudah merupakan pelanggaran hukum terhadap lalu lintas angkutan barang dan jasa. Jangka menengahnya adalah kewajiban sebagaimana diatur oleh undang-undang. Setiap perusahaan batubara yang diatur oleh undang-undang Minerba, selain memiliki jalan khusus, mereka dibebankan untuk melakukan perawatan. Tentu kita akan melakukan perawatan yang lebih terkoordinasi dengan baik, tidak parsial seperti saat ini, disuruh material, disuruh bawa alat. Kita akan lakukan koordinasi dengan baik dan kita komunikasikan dengan mereka secara kumulatif sehingga perawatan jalan dimaksud tidak sepenggal-sepenggal melainkan utuh layaknya pembangunan jalan baru. Jangka panjangnya tentu tidak ada pilihan lain. Kita sudah siapkan jalan alternatif angkutan sungai. Kita sudah lakukan ekspos di hadapan Gubernur Riau pada waktu itu Bapak Samswer. Dan ini sudah disampaikan langsung ke Kementerian Perhubungan dalam hal lalu lintas sungai dan laut. Bisa dicek Ibu Bupati, kita sudah melakukan itu, tinggal action plan-nya saja. Ada beberapa pengusaha yang sudah siap melakukan itu dan kita sudah melakukan sosialisasi dan juga sudah melakukan survei. Draft kedalaman air potensi ada 8 jembatan yang kita lewati, begitu juga terhadap peti-peti yang menghalangi jalan itu, sehingga semua sudah kita lakukan upaya-upaya. Tinggal bagaimana nanti kita studi dapat maksimalkan itu. Yakinlah, lalu lintas angkutan sungai akan maksimalkan sebagaimana angkutan yang terdahulu. Sungai menjadi pusat perekonomian. Haryono Elda untuk angkutan batubara. Coblos nomor 1. Coblos nomor 1. Baik, waktunya sudah habis. Baik, masih kita lanjutkan kali ini untuk sesi ketiga segmen kelima. Kita mulai dari calon wakil bupati nomor urut 2. Silakan calon wakil bupati nomor urut 2 mengajukan pertanyaan. Waktu diberikan 1 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan pertanyaan kepada calon wakil bupati 1 dan calon wakil bupati 3. Sebagaimana kita ketahui pada saat ini bahwa kantor DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan cermin dari Indragiri Hulu pada saat ini terbakar. Kira-kira jika Bapak Elda dan Bapak Suhardi terpercaya menjadi wakil bupati, apa upaya konkret dalam waktu dekat saudara sehingga sidang-sidang rapat-rapat 3-4 bulan mendatang
itu tidak lagi berada di kantor-kantor yang ada di pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Baik, mohon tenang, waktunya sudah habis. Selanjutnya kami silakan calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu diberikan selama 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Henrizal, calon wakil bupati nomor urut 2. Kalau kantor bupati itu sudah terbakar dan sekarang tak ada, tentu tak ada solusi lain, Pak. Ya dibangun, itulah solusinya. Dan tak mestinya pula Bapak bertanya ke saya, mestinya nih. Zaman Bapak kan terbakarnya, mestinya Bapak sudah menganggarkan itu bersama Ibu Bupati waktu itu. Apa masalahnya gitu? Ya kan, Bapak ketua TAPD. Ketua TAPD itu yang menyusun anggaran. Bersama-sama dengan Badan Anggaran DPRD. Itu setahu saya seperti itu. Nah, kalau kantor itu sudah tak ada, ya segeralah dibangun. Jadi makanya memang dalam penyusunan anggaran ini tak bisa kita itu semaunya saja menyusunnya itu sekehendak hati kita, sekarang dibangun, nanti ini sekian jumlahnya, ada anggarannya. Kan ada juga dimulai dengan KUA PPAS-nya seperti apa. Nah ini juga masalah di kita, sampai hari ini tidak dibangun. Kenapa? Justru saya yang bertanya kepada Pak Sekda sebetulnya sama Pak Henrizal, kenapa ke saya bertanyanya gitu. Kalau di saya solusinya kalau udah terbakar, ini kan penting. Kantor DPR harus segera dibangun. Kalau kita diberi kesempatan nanti, kita akan sampaikan, kita akan diskusikan, tahun depan kita bangun. Tidak perlu tunggu lama-lama sampai bertahun-tahun seperti ini. Tahun depan kantor DPR kita bangun. Setuju? Ready? Ready? Itu Pak. Mudah-mudahan ready menang. Baik, masih ada waktu. Ada yang ingin ditambahkan? Mohon tenang, mohon tenang. Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya, kami silakan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu diberikan selama 2 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih paslon urut 2 dan 3 juga sudah menyinggung. Ini sebetulnya bukti konkret bentuk keberpihakan kami pada rakyat. Kami dahulukan kepentingan rakyat dibandingkan kami. Dengan demikian Bapak Ibu bisa melihat yang hadir di depan ini Ketua TAPD, Bupati. Tanya diri, tepuk diri, tanya selera. Kira-kira siapa yang sebenarnya menghambat pembangunan kantor DPRD itu? Pelaku sejarah masih ada semua, hidup semua. Kita minta Allah SWT mentakdirkan kita jadi pemimpin, bertanggung jawabkanlah dunia akhirat. Apa yang ada di hati dan apa yang diucapkan. Dengan demikian kita dapat menyadari bahwa sesungguhnya potensi kelemahan itu tidak jadi masa. Yang penting kita jujur akui, lalu kita cari solusi terbaik untuk negeri ini, Indragiri Hulu tercinta. Kantor DPRD tentu bagian atau simbol daerah, sedih, miris dan prihatin. Tapi ini tidak terjawab dengan keberpihakan anggaran. Postur APBD kita yang sangat signifikan tidak menunjang untuk itu. Bahkan kita ditodong selaku anggota DPRD. Bagaimana kalau pokir kita dijadikan gedung DPRD? Ini sejarahnya sudah jelas. Tidak mungkin kita mengalokasikan dana pokok-pokok pikiran untuk gedung DPRD. Karena itu serapan dari usulan dan aspirasi masyarakat di bawah. Lalu kita bangun gedung DPRD, sama artinya kami bunuh diri ketika kita menganggarkan itu untuk gedung baru. Namun demikian, untuk Raja Herano dan Elda, insya Allah 2025 kita buat studi kelayakan lebih baik lagi untuk melengkapi studi sebelumnya. 2026 kantor baru 3 lantai, gedung DPRD. Untuk Pak Topik nanti 2029 lebih enak lagi berkantor dan kawan-kawan. Ini solusi terbaik. Tidak bisa kita pastikan 2025 ada gedung. Karena ini masa transisi pemerintahan, APBD akan disahkan. Lebih kurang pada akhir Desember November ini ada ketua DPRD yang lebih memahami itu. Sangat tidak memungkinkan 2025 ini kita bangun gedung baru. Biarlah kita dahulukan kepentingan rakyat untuk hajat hidup dan kesejahteraan masyarakat Indragiri yang lainnya. Menyala! Menyala! Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya, mohon tenang. Kami beri waktu kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari para calon wakil bupati tadi. Waktu diberikan 2 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih kepada calon wakil bupati nomor urut 1 dan 3.
Saya sangat senang sekali mendengar jawaban daripada teman calon wakil bupati urut 3 bahwa insya Allah pada tahun 2025 ke kantor DPRD Kabupaten Indragiri Hulu akan kita lihat terbangun. Satu. Yang kedua, saya juga setuju dengan calon wakil bupati nomor urut 1. Kita adakan dulu studi kelayakan dan desain daripada kantor bupati sehingga pada tahun 2026 nanti akan berdirilah kantor DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Satu yang perlu saya sampaikan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 bahwa APBD 2025 nanti beberapa minggu lagi akan diketuk sah. Dan apakah mungkin kita bisa untuk memasukkan 2025 itu sah untuk calon wakil bupati nomor urut 1. Saya setuju kita adakan pembuatan desain daripada kantor DPRD itu dan nanti kita kaji bersama berapa anggarannya, kapan baru bisa kita mulai pembangunannya sehingga marwah daripada Kabupaten Indragiri Hulu ini ada di mata masyarakat di luar Kabupaten Indragiri Hulu. Kalau pada saat ini teman saya datang dari Pekanbaru berjumpa dengan saya, mana kantor DPRD Kabupaten Indragiri Hulu? Ya, saya sulit untuk menjawabnya. Demikian, terima kasih. Sah! Berubah! 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 Baik, waktunya sudah habis. Ya, baik para hadirin, mohon tenang. Dan sebelum kita rehat, kami silakan kembali kepada pendukung paslon nomor urut 1 untuk memberikan tepuk tangan kepada paslon yang didukung. Baik, selanjutnya kami silakan pendukung paslon nomor urut 2 memberikan tepuk tangan kepada paslon yang didukung. Baik, cukup. Cukup. Selanjutnya kami silakan untuk pendukung paslon nomor urut 3 memberikan tepuk tangan kepada paslon yang didukung. Silakan. Baik, sudah cukup? Baik, sudah cukup. Tali pandan kembar 5 dicincang jadi berderai-derai. Selesai sudah segmen kelima. Kita lanjut setelah iklan selesai. Tetaplah dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati Indragiri Hulu tahun 2024. Tuan-tuan, puan-puan pemirsa serta pendengar. Demikian tadi debat kandidat masing-masing pasangan calon. Kini tiba saatnya untuk kita memberikan kesempatan pada masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement. Kami silakan masing-masing sepaslon untuk memberikan pernyataan penutup selama 2 menit. Baik, sudah siap ketiga pasangan calon, silakan berdiri di podium. Silakan. Baik, kami silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan kata penutup. Waktu diberikan selama 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, encik-encik, puan-puan, masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu termasuk kalangan milenial dimanapun berada. Foto dulu. Ya. Pada kesempatan ini perlu saya informasikan, saya selaku putra Indragiri Hulu atas nama Raja Haryono telah mengabdikan diri di Bayangkara selama 34 tahun. Tentu banyak suka dan dukanya. Yang baik-baik akan kita tularkan di Kabupaten Indragiri Hulu, yang kurang baik sebagai bekal untuk introspeksi nantinya pada saat kami apabila diberikan amanah untuk menjabat selaku Bupati Kabupaten Indragiri Hulu. Oleh karena itu, pada kesempatan di mimbar ini, kami mengajak segenap masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu, saudara-saudaraku yang kucinta, masyarakat Indragiri Hulu dimanapun berada, jangan lupa pada tanggal 27 November coblos nomor 1, karena itulah pintu peluang untuk kita merubah, menaikkan marwah kita, sekaligus mengangkat batang kayu yang terendam.
Kemudian pada sempat ini dapat kami informasikan kepada masyarakat dimanapun berada, visi misi yang kami buat, program-program unggulan yang kami buat, uangnya mencukupi untuk program yang kami laksanakan. Apabila kami diberikan kesempatan untuk menjadi Kabupaten Indragiri Hulu, kami pasti mau dan bisa menyelesaikan itu semua. Oleh karena itu, kami mohon doa restu dan mohon perhatian dari masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu, supaya jangan lupa pada tanggal 27 November jangan lupa coblos nomor 1 menang, nomor 1 menang. Haryono Elda menyala, Haryono Elda menyala. Terima kasih. Wassalam. Baik, waktunya habis. Kami mohon para hadirin untuk tetap tenang. Selesai segmen ini akan kami beri kesempatan untuk menyuarakan yel-yelnya. Selanjutnya, kami silakan paslon nomor urut 2 untuk memberikan kata penutup. Waktu yang diberikan selama 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh gagah anak Melayu bermain air di Danau Raja. Kalau ingin bupati baru, jangan lupa pilih nomor 2. Ada petua Melayu yang menyatakan, tidak akan busuk ikan jika tidak dari kepalanya. Maka untuk memperbaiki kondisi Kabupaten Indragiri Hulu yang sedang tidak baik-baik saat ini, pada hari ini harus dimulai dengan memperbaiki niat baik dari pemimpinnya. Pemimpin yang sebenar-benarnya pemimpin, bukan bayangan pengusaha sebelumnya. Gerakan perubahan mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu untuk memperteguh keyakinan bahwa sudah saatnya Indragiri Hulu berbenah. Sudah saatnya Indragiri Hulu berubah, melaju kencang pada semua bidang. Mari bersama-sama kita mengawal demokrasi di Kabupaten Indragiri Hulu ini dengan baik. Tolak politik uang, lawan intimidasi, dan perkokoh persatuan. Kami mengingatkan kepada teman-teman ASN, KPU, dan Bawaslu, bekerjalah secara profesional, jangan takut pada intimidasi. Sebab rakyat bersama kita, mari bersama kita gelorakan semangat perubahan. Baik, Gerakan perubahan, kita adalah perintis, bukan pewaris. Coblos nomor! Coblos nomor! Waktunya sudah habis. Waktu sudah habis. Tetap tenang. Waktunya sudah habis. Selanjutnya, kami silakan paslon nomor urut 3 untuk memberikan kata penutup. Waktu yang diberikan selama 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, saya Rezita Melaniopi bersama dengan Bapak Suhardi hadir dengan penuh komitmen untuk terus mengabdi dan melanjutkan pembangunan yang telah kita mulai. Visi kami menjadikan Kabupaten Indragiri Hulu yang berdaya saing untuk melanjutkan pembangunan agar masyarakat Indragiri Hulu lebih sejahtera. Kami berkomitmen untuk memajukan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, serta infrastruktur yang ramah lingkungan. Kami telah dan akan terus bekerja keras memastikan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berbasis digital untuk kenyamanan masyarakat Kabupaten Inhu. Kami percaya masa depan Kabupaten Inhu ada di tangan kita semua. Untuk itu mari kita lanjutkan pembangunan, perkuat yang telah ada, serta kita wujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu. Memang enak buah rambutan, lebih enak lagi buah durian. Pak Raja Haryono dan Pak Elda, beri kami kesempatan untuk melanjutkan. Dan Pak Ade, Pak Indrizal, mohon bersabar tunggu antrian. Danau Raja airnya tenang, tempat orang memancing ikan. Kami yakin ready akan menang. Pembangunan Inhu akan kita lanjutkan. Bersama ready kita bisa.
Bersama ready kita menang. Bersama ready kita lanjutkan. Coblos nomor. Ready. Ready. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya sudah habis. Baik para hadirin, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2024. Baik, kami silahkan kepada pendukung paslon nomor urut 1 untuk menyuarakan yel-yel dan berikan tepuk tangan untuk calonnya. Baik. Selanjutnya kepada baik, silakan tenang. Baik. Baik, silakan tenang kembali. Baik, silakan tenang pendukung paslon nomor 1. Baik, selanjutnya kami silakan kepada pendukung paslon nomor urut 2 untuk menyuarakan yel-yel dan berikan tepuk tangan kepada paslonnya. Baik, baik, sudah cukup. Selanjutnya kepada pendukung paslon nomor urut 3, silakan berikan tepuk tangan dan menyuarakan yel-yelnya. Pendukung nomor urut 2, silakan tenang. Silakan pendukung paslon nomor urut 3, memberikan tepuk tangan dan baik, baik, hadirin dan pemirsa. Telah kita dengarkan bersama visi, misi, dan program kerja pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2024. Semoga debat publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu bekerjasama dengan Riau Televisi ini dapat memberikan gambaran bagi pemirsa yang menyaksikan dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2024. Elok jati karena dipahat, molek nian dijadikan lemari. Selesai sudah acara debat. Terima kasih sudah mengikuti. Segmen demi segmen dalam debat publik ini telah kita selesaikan. Saya Desliana Dwita selaku moderator debat publik ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.